Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi di materi teori sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di materi firewall D. Jadi firewall D ini merupakan sebuah tools, sebuah aplikasi firewall ya, yang khususnya berjalan di sistem berbasis Unix ataupun Linux. Nah, firewall sendiri ini merupakan sebuah gerbang ya. Jadi biasanya dipasang di antara jaringan private kita dengan jaringan publik. Nah, umumnya itu ada di router ya, biasanya di router ataupun bisa dibuatkan sebuah server khusus untuk firewall. Oke, kita lanjut ke firewall D ini. Nah, firewall D ini menggunakan istilah zone ya dan service ya, zona atau layanan. Nah, dibanding dengan pendahulunya yaitu tools IP table ya, yang menggunakan chain dan rule. Berdasarkan pada zone dan service ya, kita dapat mengontrol koneksi jaringan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Jadi dengan zone dan service ini kita juga dapat memperbolehkan dan tidak memperbolehkan apa-apa yang masuk ataupun keluar dari jaringan kita. Hampir sama dengan IP table, cuman perbedaannya dari sisi kalau IP table itu menggunakan chain dan rule, sedangkan firewall D sendiri menggunakan zone dan service. Nah, zone ini merupakan sekumpulan aturan ya yang telah ditetapkan, yang sudah diatur koneksi jaringan apa yang harus diizinkan ya, berdasarkan tingkat kepercayaan pada jaringan. Jadi antara trust dan untrust ya, apa yang dipercaya dan apa yang tidak dipercaya untuk masuk ke dalam ataupun keluar dari jaringan kita. Jadi kita dapat menetapkan nama sebuah interface pada jaringan dan source jaringan ke dalam bentuk zone ya, ke dalam zone. Nah, firewall D ini disusun berdasarkan tingkat tadi yang saya katakan trust dan untrust ya, kepercayaan dan tidak terpercaya. Nah, apa-apa saja rule-nya. Yang pertama itu drop. Di IP table juga ada. Jadi drop ini semua koneksi jaringan yang masuk itu di drop tanpa adanya notifikasi atau pesan error ya. Hanya koneksi jaringan yang keluar dari sistem yang diizinkan. Jadi kalau drop itu koneksi jaringan yang keluar dari sistem. Oke. Kemudian ada juga block. Nah, semua koneksi jaringan yang masuk di reject dengan pesan ICMP host prohibited untuk IP versi 4 dan ICMP 6 ADM prohibited untuk IP versi 6. Ini mirip-mirip kalau di IP table itu reject ya, hanya koneksi jaringan yang keluar yang diizinkan. Kemudian ada yang disebut dengan zone public. Nah, ini jenis zone tadi ya, ada zone drop, ada block. Nah, sekarang ada public. Ya, jadi jaringan public ini umumnya jaringan internet ya, jaringan yang tidak bisa dipercaya untrust. Ya jelas ya. Karena beberapa jaringan di publik itu tentunya dalam kondisi tidak bisa dipercaya. Karena semua koneksi dari luar itu kita tidak dapat mengenali itu dari mana saja. Maka dikategorikan dalam zone publik. Jadi kita dapat memilih koneksi jaringan apa yang diizinkan dengan menggunakan zone publik ini. Kemudian juga ada eksternal. Ya, jadi jaringan eksternal. Jika kita menggunakan Linux sebagai gateway atau router, dikonfigurasi sebagai NAT masquerade, hanya traffic yang dipilih yang diizinkan. Nah,
Jadi jaringan kita ada internal, ada eksternal. Jadi eksternal ini untuk output keluarnya ya, menuju jaringan internet. Kemudian juga jelas ada yang disebut dengan internal. Nah, ini digunakan pada jaringan internal kita ya. Saat Linux berfungsi sebagai gateway router, sistem lain pada jaringan internal secara umum dapat dipercaya. Ya, pasti ya, karena yang konfigurasi internal jaringan kita adalah administrasi atau kita sendiri. Hanya terkoneksi jaringan yang dipilih yang diizinkan. Jadi kita bisa membuat beberapa aturan. Kemudian ada zone DMZ ya. Nah, ini berlaku juga di IP table, demilitary zone. Jadi jika kita ingin memberikan akses terhadap layanan ke jaringan publik, hanya koneksi jaringan yang dipilih saja yang diizinkan. Artinya kita dapat melakukan definisi rule apa saja, koneksi apa saja yang diizinkan untuk masuk ya ke jaringan internal kita. Biasanya kalau DMZ ini jaringan dari luar ya, jaringan publik. Kemudian apa-apa saja dari jaringan internet ini yang bisa dilakukan di jaringan internal kita. Kemudian ada work, jadi zona yang diperuntukkan untuk jaringan internal kantor. Semua sistem dalam jaringan kantor dapat dipercaya ya. Hanya koneksi jaringan yang dipilih yang diizinkan. Hampir sama semua fungsinya. Selanjutnya ada zona home ya, diperuntukkan untuk jaringan internal rumah. Semua sistem dalam jaringan kantor dapat dipercaya, hanya koneksi jaringan yang dipilih dan diizinkan. Sebenarnya Anda mau milih home ya, work, internal itu pada dasarnya sama saja. Hanya berdasarkan label saja ya. Kemudian ada trust. Jadi zona ini yang paling terbuka. Artinya semua sistem pada jaringan dipercaya dan semua koneksi jaringan diizinkan kalau menggunakan trust ya. Baik dari internet maupun dari jaringan lokal kita. Nah, nantinya kita akan melakukan praktikum seperti biasa menggunakan CentOS Linux. Oke, selanjutnya kita praktikum langsung tentang firewall di ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem CentOS kita. Saya login dulu. Oke, saya clear dulu. Nah, oke, selanjutnya kita install ya. Jadi yang belum terinstall firewall di itu bisa menggunakan perintah yang install firewall di. Kita cek dulu. Oke, dia akan update dulu ya. Nah, oke ya, karena sudah terinstall, jadi firewall di already install and latest version. Jadi kita sudah bisa mulai. Nah, caranya untuk menjalankan firewall di ini kita menggunakan perintah sistem ctl star firewall di. Nah, untuk mengaktifkan fungsinya lanjut sistem ctl enable firewall di. Nah, kemudian ketika enable berarti pada saat sistem server kita restart, maka dia firewall di akan secara otomatis
aktif. Jadi tidak perlu lagi berulang-ulang sistem CTL start firewall D, sistem CTL enable firewall D, dan seterusnya. Nah, kita cek statusnya apakah sudah aktif atau belum. Sistem CTL status ya, firewall D. Oke, net filternya tidak ada ya. Nah, tapi di sini dalam keadaan running ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, selanjutnya untuk menampilkan zone itu kita gunakan perintah firewall cmd ya, firewall cmd. Oke, kita cek dulu, pastikan dulu firewallnya ini running atau tidak. Kembali lagi ya, kita gunakan perintah state. Oke, dia running ya, itu ada bacanya running. Sekarang kita lihat, kita akan menampilkan file zone ya, zone yang ada. Jadi firewall cmd, jadi perintahnya firewall itu firewall cmd min get min zone. Nah, seperti ini. Kita enter. Oke. Nah, seperti di penjelasan sebelumnya, untuk firewall D ini ada zone block, ada DMZ, ada drop, external, home, internal, public, trust, dan work ya. Nah, itu semua zone-nya. Nah, selanjutnya kita mencoba bagaimana membuat zone ini. Jadi perintahnya itu firewall cmd, firewall cmd min permanen ya, butuh permanen supaya aktif ya, aktif meskipun sistem di restart rule ini tetap ada. Oke, firewall cmd min permanen, kita lagi min new zone. Nah, kita buat new zone sama dengan nama zonenya apa. Oke ya, kita coba zone, kita ambil zone internal. Nah, kita masuk internal contoh ya. Oh, sudah ada. Oh, artinya ini kalau Anda ingin membuat zone di luar dari zone yang ada, yang tersedia ya. Oke. Selanjutnya misalnya saya buat zone TKJ. Nah, seperti itu. Oke, sukses. Berarti ada zone TKJ. Jadi kita dapat membuat zone di luar dari zona yang telah ditetapkan oleh firewall cmd ini. Nah, selanjutnya kita ingin menghapus zone. Nah, caranya ya firewall cmd min permanen, jadi dihapus secara permanen, delete zone, min delete zone. Zone apa yang kita hapus? Coba TKJ. Oke, sukses ya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat semua zone yang ada beserta konfigurasinya. Nah, berarti firewall cmd min list min all zone, zones ya, pakai s. Nah, oke, jadi untuk mengecek firewallnya, untuk mengecek menampilkan semua zona ya, jadi kita bisa menggunakan perintah
firewall cmd list all zone ya, zones. Nah, ini akan tampil semua zona yang ada ya, yang secara default di firewall CMD. Nah, ada block, ada DMZ, ada drop, ada external, home, internal, public, trusted, work, itu ya. Nah, selanjutnya, nah di situ perhatikan ada beberapa misalnya di public, nah itu ada target, ada ICMP block, ada interface, ada source ya, ada service, ada port, ada protokol, ada masquerade ya, ada forward port, ada source port, dan ICMP block dan reach rule. Oke. Nah, misalnya kita ingin menampilkan satu sound saja, berarti perintahnya itu adalah, kita turun ke bawah dulu, saya clear dulu, firewall cmd zone ya, zone. Nah, misalnya kita akan tampilkan public, kemudian kita list dia, list all. Nah, dia akan menampilkan satu zone saja. Nah, misalnya kita ingin menambahkan misalnya interface, berarti gunakan perintah firewall cmd. Kita masukkan zone yang kita akan masukkan itu adalah public. Nah, kita tambahkan add interface, misalnya interface apa, ETH0. Oke, harusnya ada tulisan sukses. Kita lihat kembali, firewall cmd zone public list all. Oke, sudah ada interface ETH0. Oke, begitupun juga dengan yang lain termasuk protokol source ya. Nah, misalnya kalau protokol misalnya, oke, saya ingin masukkan dia protokol, berarti IP. Oke, misalnya firewall cmd zone public. Misalnya saya ingin masukkan protokol HTTP misalnya, berarti add protokol HTTP misalnya, atau HTTPS misalnya ya. Salah, invalid protokol HTTPS. Oke.
Oh, jadi dia tidak bisa dimasukkan protokol bawaan. Jadi dia masuknya protokol induk ya, yang berdiri sendiri, misalnya TCP, UDP ya. Nah, jadi protokol yang dibawa dari TCP maupun UDP itu tidak bisa. Jadi dia port namanya ya. Nah, berarti kalau HTTP kan portnya 80. Berarti kita tambahkan add port. Nah, kita coba dulu firewall CMD zone public list all. Kita lihat portnya ada 80. Nah, misalnya saya ingin tambahkan port 80 ya. Nah, situ protokol TCP sudah ada, berarti perintahnya firewall CMD. Jadi perhatikan di sini belum ada port 80 ya. Kita masukkan zone public. Oke, zone publiknya add port 80 ya, ini termasuk protokol TCP ya. Oh, bad port. Kenapa tidak mau dia? 443 misalnya. Most missing for syntax. Sorry ya. Jadi dia harus ditambahkan misalnya 80 itu protokol /TCP. Masih tidak bisa ya. Kita coba. Oke ya. Jadi dia harus dibarengi dengan protokolnya. Firewall CMD zone public list all. Oke, harusnya port 80 sudah ada ini. Protokol TCP bisa juga untuk menambahkan protokol yang lain. Ingat ya, jadi tidak bisa di bagian protokol ini tidak bisa langsung protokol bawahan dari TCP. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin menghapus protokol TCP-nya kita hilangkan, ataupun portnya ada yang satu kita hapus, tidak masuk dalam zona publik. Nah, berarti perintahnya firewall CMD zone public. Kita remove. Tadi kan kalau menambahkan itu add, kalau menghapus remove. Misalnya saya ingin hapus yang port 80 tadi, berarti remove port 80/TCP. Oke ya, harusnya ketika saya firewall CMD zone publiknya itu sudah tidak ada. Begitupun juga dengan parameter yang lain ya. Oke. Nah, ingat untuk setiap melakukan sebuah perubahan, baik menambahkan sebuah rule di dalam zone ya, menambahkan sebuah nilai parameter dalam sebuah zone, maka harus di reload ya, supaya bisa servisnya bisa terrestart. Jadi setiap melakukan perubahan itu harus menggunakan perintah firewall CMD reload. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke parameter service ya. Kita coba parameter service. Kita lihat firewall
CMD zone public min list. Kita akan lihat service ya, service apa saja yang ada di zone public ini yang ada. Nah, itu ada Asterix, DHCP versi 6 dan SSA. Nah, itu service ya. Nah, cara untuk menambahkan service ya sama dengan menambahkan parameter-parameter yang tadi. Misalnya saya ingin menambahkan di service ini belum ada layanan HTTP, berarti saya bisa tambahkan firewall CMD masuk ke zone apa? Public. Nah, oke, berarti kita tambahkan add service misalnya HTTP. Nah, kita lihat harusnya langsung di firewall reload ya. Kita coba cek firewall CMD reload. Oke, kita lihat lagi firewall CMD zone public list service ya, list services ya, harus jama ya. Oke, sudah adakah? Oh, belum ada. Coba saya cek lagi. Belum ada ya. Kita lihat dulu. Add service HTTP. Oh ya, itu sudah ada ya. Kayaknya tadi belum ini. Nah, begitupun juga menambahkan yang lain. Nah, untuk menghapus service sama, berarti firewall CMD zone public remove service apa ya. Selanjutnya kita masuk ke port forwarding. Nah, port forwarding ini fungsinya itu untuk mengalihkan koneksi dari satu port ke port lainnya, termasuk masquerade ya. Dengan masquerade kita bisa forward port ke server lain atau ke internet. Misalkan ya, misalnya saya ingin mengarahkan port 80 HTTP itu ke port 80. Nah, berarti kita bisa menggunakan parameter ya, mengisi forward portnya ini ke forward port ya dari zona public itu. Kita cek dulu firewall CMD zone public list all. Kita list all saja dulu. Nah, di sini forward portnya tidak ada ya, forward portnya kosong. Nah, kita coba tambahkan. Nah, kita mengisi forward port ini. Berarti caranya firewall CMD zone, nah, zonenya public jadi tidak mesti public ya, bisa saja Anda melakukan konfigurasi di zone yang lain yang sudah disiapkan oleh firewall CMD, atau Anda akan membuat zona baru dan mengisi parameter sendiri di situ, itu bisa. Nah, misalnya zone publiknya saya
menambahkan sebuah port forwarding ya, add forward port. Nah, misalnya port 80 ini jadi cara perintahnya begini, add port 80 titik 2. Dia port 80 ini apa? Berarti proto ya. Protonya TCP. Nah, dia akan mengarah ke port. Dia akan mengarah ke port misalnya 443 lah, 443 berarti SSL. Jadi to address, ini yang mengakses nanti to address misalnya 192.168.1.5. Nah, jadi maksudnya firewall CMD public, kita menambahkan port, yaitu kita akan melakukan forwarding port, yaitu port 80 akan diarahkan ke port 443 untuk mengakses IP 192.168.1.5. Kita coba firewall CMD reload. Kita lagi coba firewall CMD zone public list all. Kok rule-nya tidak ada ya? Kita coba lagi, kemungkinan koneksinya ini. Kita reload lagi. Kok di reload tidak bisa ya? Sorry, list all. Nah, ini sudah ada portnya. Nah, tadi terisi. Nah, begitupun juga kalau ingin menambahkan source port, ICMP block ya. Nah, sekarang kita bagaimana dengan masquerade? Nah, masquerade ini fungsinya adalah kita bisa menjadikan ya seperti biasa di kita fungsikan server kita menjadi router, tapi syaratnya kan harus memiliki minimal 2 interface. Nah, cara untuk mengaktifkan masquerade ya tinggal gunakan perintah firewall CMD zone-nya public saya tambahkan add masquerade. Oke, kita cek firewall CMD reload. Firewall CMD zone, biasanya agak lambat ya, public list all, harusnya yes itu. Kita reload lagi. Belum, kok enggak bisa ya? Harusnya kan setelah di reload itu sudah tampil. Kalau coba masquerade lagi, nah ini kan harusnya ada. Masih no, harus yes itu ya. Kita list all langsung ya, nanti harus yes ya. Jadi harusnya di reload, tapi saya kurang tahu kenapa nggak bisa. Mungkin masalah sistemnya harus di restart lagi. Oke ya, itu selanjutnya kita masuk ke ya begitupun yang lain. Nah, kita coba masuk dulu ke reach rule ya. Nah, reach rule ini merupakan rule firewall yang lebih luas, yang hanya dimasukkan nama service saja. Jadi tidak hanya nama service ya, tapi juga
IP address. Jadi rich rule ini hampir sama dengan rule yang ada di ini tambahan fitur dari firewall CMD ya. Jadi hampir sama yang ada rule di IP table. Misalnya kita akan mengizinkan koneksi jaringan IP address sebuah IP address ya dengan menggunakan rich rule ini. Jadi perintahnya jadi rich rule kan di sini masih kosong ya, kita tambahkan. Jadi firewall CMD zone, zone-nya apa dimasukkan? Public. Kita tambahkan add rich rule. Oke. Nah, kita sambungkan dengan tanda petik 2 rule family. Nah, rule family ini isinya versi IP yang kita gunakan. Misalnya IP versi 4. Nah, source address-nya IP sumbernya misalnya 192.168 1 titik bisa network ya, bisa network /24 itu misalnya diperbolehkan, berarti accept, berarti berlaku rule di sini. Firewall CMD kandungan argumen at rich rule family. Kita cek dulu. Oke, kurang spasi tadi ya. Oke, kita lihat firewall CMD zone public list all. Oke, sudah ada satu roots ya. Ya, roots family-nya IP4, source address itu memperbolehkan. Atau contoh lagi, misalnya si IP address 192.168.1.10 itu tidak bisa, misalnya tidak bisa ping ke server, ke IP ini misalnya. Kita coba add rich rule family IPv4 source address 192.168.1.10 protokol value ya, ditambah misalnya ICMP reject ketik. Oke, sukses. Kita cek lagi IP firewall CMD zone ya, zone coba public zone public coba kita list rich rule-nya saja. Oke. Rich rules. Oke. Sorry. Oke, nah di sini ada dua rich rule yang kita buat tadi. Nah, bagaimana untuk menghapus rich rule-nya? Rich rule, berarti kita harus tulis ulang rich rule-nya.
Rule family PV4 rule family PV4 source address 192.168.1.10 ada nggak 10? Oke. Protokol value IJMP reject. Oke, kita coba lihat IP harusnya tinggal satu ya. Firewall CMD zone public list reach rule plus. Oke, tinggal satu. Nah, oke ya. Mungkin materi firewall CMD kita sampai di sini.